Suara hujan, angin, suara kendaraan jauh di luar. Saya Rendra, mahasiswa baru dari luar kota. Hari ini, saya baru saja pindah ke kosan yang saya temukan di Jogja. Memang agak jauh dari kampus, tapi kosannya murah banget. Siapa yang nggak suka, kan? Tadi saya sudah sempat ngobrol sama pemilik kos, Pak Eko. Orangnya ramah banget. Katanya kosan ini sudah ada sejak lama dan beberapa penghuni sebelumnya sempat cerita hal-hal aneh. Tapi, ya, namanya juga kosan tua, pasti ada aja cerita. Serang, malam, suara hujan di luar, suara kipas angin berputar pelan. Merasa agak khawatir malam pertama di sini, gue merasa agak aneh. Kayaknya nggak ada suara apapun di sekitar kosan ini. Biasanya kan, kos-kosan pasti ada suara TV atau obrolan dari kamar sebelah. Tapi di sini, kosong banget, malah dari tadi ada suara langkah kaki berat yang terdengar dari atas, padahal saya sendiri yang ada di lantai 1. Langkah kaki dari atas, ada apa itu? Kayaknya cuma suara langkah, tapi kok sepertinya nggak ada orang. Sound, suara pintu kamar terbuka, lalu suara sesuatu jatuh di lantai. Siapa yang ngedorong pintu kamar gue? Ini udah malam banget. Nggak, mungkin ada yang lewat. Pintu kamar diketuk pelan-pelan. Siapa di luar? Pak Eko? Tidak ada jawaban. Ketukan semakin keras. Sial, gue harus cek. Suara langkah kaki menuju pintu, kemudian pintu dibuka pelan-pelan, lalu terdengar suara napas berat. Apa? Siapa itu? Suara napas berat makin terdengar. Lalu, hening. Sound suara rendah berjalan cepat di lorong. Pintu-pintu lain terbuka sedikit. Kayaknya ada yang gak beres dengan kosan ini. Gue harus cari tahu lebih lanjut. Son, suara langkah kaki di lorong. Pintu lain terbuka pelan-pelan. Tunggu dulu. Kok semua pintu kosan ini terkunci dari dalam? Padahal nggak ada penghuni di sini, kan? Ini nggak kamar yang selalu terkunci. Kunci apa yang dipakai di sini? Suara pintu kamar terbuka di dalam kamar. Terlihat sebuah meja dengan foto hitam putih tua. Suara berisik pelan. Terdengar seperti suara bisikan. Apa itu? Kenapa ada foto-foto tua di sini? Ini kamar kosong, kan? Suara bisikan semakin jelas, seakan memanggil-manggil. Bisikan lembut dan menakutkan keluar. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini? Suara Rendra berdetak-detak ketakutan. Rendra berlari, berteriak, "Pak Eko!" Jawab, "Ada apa dengan kosan ini?" Suara langkah kaki Pak Eko datang dengan tenang. "Rendra, kamu nggak bisa melarikan diri dari kenyataan. Kosan ini punya kisahnya sendiri. Dan kamu sudah terjebak di dalamnya." "Pak Eko,
Ada apa dengan kosan ini? Kenapa nggak ada yang pernah tinggal lama di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Eko, suara tenang namun dingin bintang Rendra. Kamu nggak bisa melarikan diri. Ini sudah terlambat. Langkah kaki Pak Eko mendekat. Ini bukan hanya tentang kosan, tapi tentang apa yang sudah ada di sini jauh sebelum kita semua datang. Mereka yang pernah tinggal di sini tak akan pernah pergi. Tapi kenapa? Kenapa saya? Suara langkah kaki berhenti, lalu terdengar sesuatu bergerak di sekitar mereka. Suara hujan deras di luar, langkah kaki jauh yang semakin menjauh. Rendra terisak, panik keluar. Saya nggak mau jadi bagian dari ini. Tolong, jangan biarkan saya terjebak. Langkah kaki yang semakin jauh, ketikan pintu kamar ditutup pelan.